أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الضر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأوهر والسر الله الأكبر أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa salawat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya juga umatnya senantiasa istiqamah sampai akhir zaman. InsyaAllah saat lagi Masjid Ittihad kita ada tausiah yang diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Rusdi Helmi Hafizahullah wa ra'ah. Baik tanpa panjang waktu kepada Ustaz alaihi falyatafadhal mazkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk keberkahan dari pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita atau anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Dan yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah anugerahkan jalan keluar sebaik-baiknya. Begitupun dengan anak-anak kita yang siap bekerja, belum bekerja, mudah-mudahan Allah lapangkan pekerjaan yang baik, layak sesuai dengan passionnya. Dan anak-anak kita yang siap berjodoh, belum berjodoh, mudah-mudahan Allah jodohkan dengan jodoh yang soleh, solihah, muslih, muslihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba telah ditetapkan alaikum atas kalian asyam berpuasa, kama kutiba sebagaimana telah ditetapkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang sebelum kalian la'allakum agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Beberapa hari ini para hadirin kita menyaksikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang mereka sangat giat untuk datang ke masjid, bahkan mungkin datang sebelum azan berkumandang, mereka sudah datang ke masjid, duduk. Kemudian dia baca Al-Quran. Banyak di antara mereka kemudian khawatir kalau kehilangan waktu yang paling berharga. Hingga dimanapun dia duduk, dia pasti baca Al-Quran. Kita lihat saudara-saudara kita juga para hadirin dan mungkin juga kita semua. Pada malam hari kita sudah tetapkan kita akan bangun malam. Kita akan sholat. Perbuatan yang mungkin
11 bulan yang lalu, itu sangat sulit bagi kita untuk merencanakan bangun malam. Mungkin kita juga lihat banyak saudara-saudara kita pada bulan ini yang mereka tuh pintar untuk menguasai diri. Dia tidak konfrontatif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi kepada dirinya. Bahkan ketika dia disakiti oleh saudaranya, dia mampu untuk memberikan maaf. Ketika kita tanya, kita ajukan pertanyaan, kenapa Anda melakukan itu? Mungkin jawabannya akan sama, Pak. Bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang menyayangkan kawan-kawan kita yang nggak sempat untuk tarawih. Menyayangkan, kenapa ya? Kok dia nggak tarawih? Sayang banget toh. Ini kan bulan Ramadan gitu loh. Cuman ketika kemudian kita ajukan pertanyaan yang sebaliknya, kenapa kita mesti melakukannya dengan sedemikian intens pada bulan ini? Kenapa pada bulan-bulan yang lainnya tidak? Atau jangan-jangan selama ini kita nggak merasa bahwa Tuhan kita tuh maha melihat, maha mengawasi ya, pada bulan-bulan yang lain, dan kita hanya meyakini pada bulan ini. Tapi it's okay lah, apapun yang menjadi alasan mereka. Tapi yang pasti konteksnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konteks ayat la'allakum tattaqun terulang sebanyak 6 kali. Dan 6-6-nya itu Bapak Ibu merupakan instrumen yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang-orang bijak, bukan sebagai orang-orang alim. Konteks tattaqun itu sendiri adalah pintar memelihara diri. Lalu apa bedanya alim dengan hakim, apa bedanya alim dengan hakim? Jadi al-alim itu apa? Orang pintar. Orang pintar itu dia berpikir menggunakan otaknya, sedangkan al-hakim adalah orang-orang yang berpikir dengan menggunakan hati. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita ketik sebuah analogi, kita mungkin pernah bilang kepada anak kita, nak, tolong ambilkan kotak tisu di atas meja. Diambil kotak ini. Setelah kita ambil tisunya, kita bilang lagi sama anak kita, nak, balikin ke tempatnya. Anak kita ngambil, taruh. Ketika anak kita meletakkan kotak tisu yang awalnya berada di tempat ini dan letakkan di sini, ini pintar Bapak Ibu. Ketika kita tanya, diletakkan di mana? Ya di meja lah. Tadi saya ngambilnya di meja. Dia orang pintar Pak. Tapi ketika kita bilang kepada anak kita, nak, taruh kembali. Dia kemudian meletakkan pada tempatnya. Ini hakim. Sebut dengan bijaksana. Puasa yang disyariatkan atas kita Bapak Ibu merupakan salah satu desain Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa kita itu dipersiapkan untuk menjadi ahli surga, Pak. Bukan menjadi penduduk dunia. Tapi kita dipersiapkan untuk menjadi ahli surga. Hingga suatu saat ketika dalam 11 bulan ke depan, ya 11 bulan ke depan atau pada 11 bulan sebelumnya, banyak kita kemudian kehilangan kalibrasi kita tentang apa yang menjadi tujuan kita. Allah merasa memiliki tanggung jawab untuk itu. Maka kemudian dikalibrasi Pak dengan Ramadan ini. Apa konteksnya? La'allakum tattaqun. Jadi agar kita tahu betul bahwasanya tujuan kita apa? Akhirat Pak. Perhatikan dalam surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ibtaghi, carilah, fima dalam apa yang
apa yang itu universal, Pak. Ataka Allah telah mendatangkan kepada engkau Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ad-darul akhirah. Jadi akhirat disebut duluan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Disebut duluan baru dinyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallah. Dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara engkau agar selalu memberikan perhitungan kepada akhirat? Ahsin. Berbuat baiklah. Kepada siapa? Pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baiklah kepada siapa? Ahsin kama ahsanallah ilaik. Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalaupun kita mampu untuk melakukan suatu kebaikan, itu bukan karena kita mau. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk berbuat baik. Kita sama semua Bapak Ibu, kita punya potensi untuk melakukan suatu kebaikan, dan Allah itu sangat ingin untuk membuat kita selalu melakukan kebaikan. Tinggal kita kemudian nih bagaimana menempatkan diri. Apakah kita akan menempatkan diri melihat Allah pada saat ini, atau kita memposisikan diri kita sebagai pesaing dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masalahnya Bapak Ibu. Kadang Bapak, orang-orang alim, orang-orang pintar Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika dia misalnya pintar secara hukum, melihat saudaranya kemudian melakukan suatu kesalahan, ditegur. Salah. Dia noleh Pak. Di depan orang banyak. Iya, salah. Menurut Al-Quran, blak sebutin semua Bapak Ibu. Besok dia sholat di belakang Bapak Ibu. Mending bersama dengan para jemaah, dia sholat di luar Bapak Ibu. Karena asumsinya bahwasannya aku masih bisa melihat imam. Ini terjadi Bapak, ini terjadi. Saya tanya sama kawan-kawan, kenapa itu bisa terjadi? Dia pernah ditegur kan? Dia pernah ditegur karena melakukan suatu kesalahan, ditegurnya di depan orang-orang. Yang negur siapa? Dia memang kalau untuk urusan syariat itu pintar Bapak Ibu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat bagaimana ketika beliau menyikapi orang-orang Taif ketika melemparinya dengan batu. Dilempari dengan batu secara hukum jelas beliau tersakiti. Secara hukum jelas beliau bisa untuk membalas dan punya hak untuk memberikan balasan. Apa yang terjadi kemudian? Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan, "Ya Rasulullah, ya Habibullah. Allah sudah mengutus 2 malaikat penjaga gunung kepada engkau. Allah tidak rela engkau disakiti oleh mereka. Tergantung kepada engkau ya Rasulullah." Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagi orang-orang sekitarnya dianggap bahwa sikap Rasulullah SAW adalah sikap yang bodoh. Karena kenapa? Kenapa enggak balas? Anda punya kekuatan kok, balas aja. Tidak dilakukan ya Rasulullah SAW. Jadi ketika 2 malaikat datang kepada Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, Tuhanmu tidak ridho engkau disakiti pada saat ini. Dia memerintahkan kepada kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah akan kami lakukan. Bahkan jika engkau perintahkan kepada kami untuk mengangkat 2 gunung ini untuk dihunjamkan kepada mereka, akan kami lakukan." Apa kata Rasulullah kemudian? "Innahum qaumun la ya'lamun." Mereka orang-orang yang enggak ngerti tentang aku itu. Artinya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya, apa yang menjadi sikap Rasul ini sikap hakim. Dia tahu betul cara memposisikan diri para hadirin. Kita perhatikan juga para hadirin. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, kaum Ansor menyambut mereka dengan riang gembira. Orang-orang yang kemudian memiliki rumah besar dinyatakan kepada saudara-saudara kalangan Ansor, "Kalian tinggallah di tempat saya." Diberikanlah para hadirin 1 bagian dari rumahnya untuk ditempati oleh orang-orang muhajirin. Ketika mereka tidak memiliki uang, diambil sebagian dari hartanya diberikan kepada mereka untuk menghidupi. Bahkan para hadirin,
Ketika mereka itu membutuhkan istri, diberikan istrinya kepada mereka, disuruh untuk milih, silakan pilih. Orang-orang Yahudi menyatakan apa? Bodoh banget dia. Kerja capek-capek dikasih orang. Sama dengan persepsi orang masa kini yang menyatakan bahwasannya apa fungsi kita untuk berzakat, apa fungsi kita untuk berinfak. Coba lihat di dalam Al-Quran. Wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Di mana logikanya kata mereka? Kita yang bekerja, kita yang banting tulang, kok tiba-tiba Allah menyatakan kepada kita dalam harta kita ada hak untuk mereka. Kalkulasi yang semacam itu para hadirin, itu kalkulasi orang pintar karena berpikir dengan otak. Tapi Tuhan kita memberikan pengajaran kepada kita untuk menjadi hakim. Hakimnya di mana para hadirin? Bahwasannya semua apa yang kita kumpulkan dan kita berikan kepada mereka bukan untuk mereka, untuk kita. Untuk kita. Jadi setiap orang yang kemudian merasa sulit untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain para hadirin, dia enggak pernah meyakini bahwa yang dilakukannya di dunia ini adalah untuk kemaslahatannya pada yaumul akhir. Mereka tidak meyakini bahwasannya para hadirin apa yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Tapi setiap orang yang meyakini bahwa apa yang dilakukan kepada orang untuk kepentingan diri sendiri, dia pasti akan melakukan yang paling baik. Gak peduli kemudian orang berterima kasih apa tidak. Karena konteks orang cerdas itu adalah orang hakim, orang bijak itu adalah innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak perlu terima kasihmu. Enggak perlu untuk balasanmu itu. Jadi ketika istri saya suatu saat berkata, saya sering memberikan pertolongan kepada orang itu kemudian acuh kepada saya. Apa kata istri? Enggak usah ditolong lah ya. Dia kok orangnya begitu kok. Kenapa yang nolong dia? Saya enggak ngelakukan untuk dia kok. Saya lakukan untuk saya. Itu hakim Bapak Ibu. Perhatikan ketika ada seorang mujahid yang meninggal dunia yang sedang sekarat, seorang ponakannya kemudian mencari pamannya dalam korban perang tadi. Ada pamannya lagi meregang nyawa, ya, dia lagi nazak, diambilkan minum. Ini minum. Ada orang yang mengerang sebelahnya. Berikan kepada dia. Tapi paman berikan kepadanya. Lari dia. Begitu kemudian sampai di situ, mau dikasih minum, ada orang yang ngerang lagi. Tapi kata paman, dia lebih butuh daripada saya. Terus para hadirin, hingga kemudian sampai kepada orang terakhir meninggal dunia, dia balik lagi secara urut para hadirin, ternyata sudah meninggal, sampai kepada paman yang sudah meninggal dunia. Itu hakim para hadirin. Dalam Al-Quran, konteks la'allakum tattaqun itu disebut pertama kali urutannya para hadirin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, u'budu, kalian sembahlah. Siapa harus kalian sembah? Rabb, pemelihara kalian. Siapa memelihara kita itu? Pemelihara kita itu adalah zat yang membuat engkau merasa ringan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Pemelihara engkau itu adalah zat yang memberikan kehidupan kepada engkau. Pemelihara kita itu adalah zat yang memberikan segala sesuatunya kepada engkau. Dia harus kita puji. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi Rabb para hadirin jangan hanya diterjemahkan sebagai Tuhan, dia pemelihara kita. Jadi benar firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian kepada orang lain kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita lihat lagi para hadirin pada piagam Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah para hadirin, saat itu banyak kaum muslimin yang kemudian berhijrah, dikejar oleh orang-orang musyrik. Banyak di antara mereka yang dibalikin lagi ke
ke Mekah, lantaran semakin banyak orang-orang yang melakukan hijrah ke Madinah, mereka kemudian pemukanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibikin perjanjian para hadirin. Apa perjanjiannya? Di antaranya, setiap orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, dia harus dikembalikan. Setiap orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, tidak ada kewajiban kami untuk mengembalikan. Deal. Rasulullah tanda tangan para hadirin. Yang protes siapa? Para sahabat protes. Karena itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Enggak adil ya Rasulullah. Coba dia mana letak keadilannya? Enak banget mereka itu. Jadi ketika dia menyatakan itu tidak adil, dia orang pintar. Dia orang cerdas para hadirin. Tapi Rasulullah tetap memberikan tanda tangan. Apa yang terjadi kemudian? Suatu saat ketika ada yang terus lagi dari kota Mekah, dikejar oleh kaum musyrikin. Jadi terkejarnya itu sudah ada di hadapan Rasulullah, sudah masuk ke Madinah para hadirin. Jadi mereka kemudian datang, mereka berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan berhari-hari dari Mekah menuju ke Madinah. Kaum musyrikin ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin perjanjian itu. Pada saat itu, kaum muslimin menyatakan apa? Ya Rasulullah, lindungi kami ya Rasulullah. Kalau misalnya kami kembali ke Mekah lagi ya Rasulullah, kami akan dibunuh atau tidak-tidaknya kami akan disakiti. Sahabat-sahabat yang lain menyatakan, ya Rasulullah, lindungi. Ini enggak adil ya Rasulullah. Kata mereka kemudian, Anda sudah ada perjanjian di situ. Anda harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Pak hadirin sekalian yang berbahagia, kira-kira Rasul akan mengembalikan enggak? Dikembalikan para hadirin. Itu yang dinyatakan para hadirin sekalian yang berbahagia. Kadang ketika kita melakukan suatu perbuatan baik para hadirin, ya suatu perbuatan baik yang dalam pandangan orang itu ternyata merugikan, kadang-kadang kita memang dianggap melakukan sesuatu yang bodoh itu. Dan itu biasa terjadi para hadirin. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalian harus kembali ke Madinah. Nangis mereka semua para hadirin. Kalian baliklah. Jangan khawatir, mereka akan kembali ke Mekah. Balik utusan Quraisy para hadirin sekalian yang berbahagia. Sementara sekelompok orang, satu kafilah yang mereka berhijrah ke Madinah kemudian balik dengan penuh air mata para hadirin sekalian. Tapi ternyata mereka nggak balik ke mana? Nggak balik ke Mekah. Mereka ada di antara Mekah dan Madinah. Mereka hidup di situ para hadirin. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana mereka hidup? Kafilah-kafilah kaum musyrikin yang mereka datang dari Syam dan melintas tempat itu para hadirin, digarong, dirampok. Jadi barang-barangnya dirampok, mereka suruh kembali ke Madinah, ke Mekah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dibunuh. Cuma barang-barangnya dirampok, suruh kembali ke Mekah. Itu terjadi berbulan-bulan para hadirin. Sampai terjadi kerugian kepada kaum musyrikin. Mereka kemudian datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dalam beberapa bulan ini kami mengalami kerugian wahai Muhammad. Lantaran orang-orangmu. Kata Rasulullah, orang-orangku yang mana? Orang-orangmu yang mereka hijrah ke Madinah ternyata nggak balik ke Mekah. Mereka saya suruh kembali untuk ke Mekah. Ada urusan kembali atau tidak itu bukan urusan saya. Mereka sudah nggak ada di sini kok. Iya, tapi mereka ada di jalan. Kata Rasulullah, itu hak mereka. Wahai Muhammad, tarik mereka semua ke Madinah. Oh, nggak bisa. Saya punya perjanjian. Nggak bisa. Tapi mereka maksa hanya ditarik. Disitulah kemudian para sahabat menyatakan la ilaha illallah, shadaqta ya Rasulullah. Ini Nabi kita tuh seperti ini. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada masa sahabat juga dilakukan oleh Umar bin Khattab para hadirin. Umar bin Khattab seorang sahabat, kadar ketakwaannya para hadirin sampai pada ketakwaan nubuwah.
sampai pada ketakwaan para nabi. Hingga apa para hadirin? Ada dua usul beliau yang ketika diusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Umar para hadirin, ketika mendapati seorang sedang mencuri, ditangkap. Ya Amirul Mukminin, hadzal rajul saraqa. Laki-laki ini mencuri. Wajib alaihi al-qisas. Harus dikisos. Tidak dilakukan oleh Umar. Jadi ketika ada di hadapan beliau, Anda dari mana? Saya dari kampung sebelah, wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu mencuri? Kami kelaparan. Di mana kampungmu? Ditunjukkan para hadirin. Di Sherlock malah. Berangkat Umar menuju ke tempat itu. Dan ternyata apa yang terjadi para hadirin sekalian yang berbahagia? Banyak di antara mereka yang kekurangan dan kelaparan. Siapa yang disalahkan oleh Umar? Beliau menyalahkan dirinya sendiri, kalian adalah pemimpin. Beliau pemimpin para hadirin. Kadang pemimpin itu para hadirin, ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak harus berpikir dengan otaknya para hadirin, dia harus berpikir dengan hati. Maka kemudian dia salahkan dirinya sendiri, diberikan bantuan kepada mereka. Berikan bantuan kepada orang-orang yang istighfar Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keputusannya para hadirin? Tidak dipotong tangan, tapi dia ditahan. Itu yang dinyatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Apa akhirnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, coba kita lihat kemudian kondisi kekinian kita para hadirin. Kondisi kekinian kita, banyak di antara masyarakat kita para hadirin, ketika mungkin dia berpegang kepada syariat, dan syariatnya memang jelas. Misalnya Pak Erik berkata kepada saya, Ustaz, saya melakukan suatu kebodohan seperti ini, tolong ya, jangan kasih tahu kepada istri saya. Bertemu saya dengan istrinya. Istrinya ngomong, Pak, gimana menurut kamu Pak Erik, Pak? Menurut Anda Pak Erik itu seperti apa? Dia orang yang baik. Hadirin, secara syariat kan harus saya sampaikan bahwa beliau melakukan suatu keburukan kepada istrinya. Itu merupakan sebuah kebenaran. Tapi ada hal yang lebih harus kita pikirkan. Bahwasanya apabila kesalahannya ini bukan kesalahan yang fatal, saya perlu untuk berbohong kepada dia untuk kemaslahatannya di masa depan. Dan ini sering kita lakukan yang kemudian disebut dengan bohong putih para hadirin. Kadang para hadirin, mungkin kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan syariat. Mungkin dari tapi masalahnya kaifiyah saja. Kaifiyah saja, tata caranya aja yang salah para hadirin. Selalu yang dinyatakan apa? Oh, ini enggak sesuai syariat. Terjadi perpecahan para hadirin. Mohon maaf. Dalam konsep syariat ada yang disebut dengan walimah. Walimah itu para hadirin sering kita terjemahkan sebagai pesta. Tapi arti asalnya adalah perjamuan. Ketika ada sahabat Abdurrahman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak di kedua tangannya ada bekas-bekas kuning para hadirin, berarti pacar. Kata Rasulullah apa kemudian? Kok tanganmu ada pacar? Oh iya ya Rasulullah. Saya kemarin menikah ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak ngasih info kepada Anda. Rasulullah kemudian bertanya, kamu sudah merayakannya belum? Sudah bikin perjamuan belum? Oh belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah kemudian, aulim walau bisyatin. Yang bikin sebuah perjamuan walaupun dengan seekor kambing. Nah walimah ini kan kemudian berkembang para hadirin sekalian. Ada yang disebut dengan walimatul urus, jelas ada hukumnya. Jelas ada hukumnya walimatul urus. Ada kemudian walimatul khitan, ini populer. Ya sekalipun untuk walimatul khitan ini kalau nyari dalilnya nggak akan ketemu dengan dalil itu.
Yang aulimnya ya, konteks aulim. Jadi ketika berpikir bahwasannya ini sesuai dengan syariat karena ada dalilnya, itu pintar. Itu pintar para hadirin. Tapi perhatikan kemudian, banyak walimah-walimah yang dilakukan dan dalam syariat itu dibenarkan di kalangan para ulama, dan kita ya di Indonesia ini sering menyebutnya sebagai kenduri, selamatan. Di antara kita ada yang renovasi rumah. Assalamualaikum Pak, datang ke rumah ya. Oh iya, ada acara apa ya? Saya mau menempatin rumah baru. Tolong doakan. Datang mereka para hadirin. Yang pintar secara agama menyatakan apa kemudian? Memang ini ada dalilnya. Hadirin, yang harus kita pahami dengan sebenarnya adalah dalam syariat kita ada yang disebut dengan selamatan rumah, ada yang disebut dengan selamatan kenaikan kelas anak kita, ada yang disebut dengan selamatan lantaran anak kita lepas dari musibah, banyak hal kemudian. Jadi para hadirin, syariat kita itu wajib, sunnah. Itu syariat kita. Artinya ketika kita berbicara tentang yang wajib, hukumnya pasti Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ketika kita nggak menemui itu dalam Al-Quran dan Hadis, kita pahami sabda Rasulullah SAW apa? Bahwasanya ma'amartukum faf'aluh, yang aku perintahkan kalian kerjakan, wa ma nahyitukum anhu fantahu. Ketika aku larang, maka berhentilah. Ketika ada sesuatu ternyata tidak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, apa yang harus kita lakukan kemudian? Ada ijtihadul ulama yang menjadi sandaran hukum kita. Ya, itu setelah kias. Kias itu seperti apa? Hadirin sekalian yang berbahagia, narkotika, sabu-sabu, ganja, segala macam tidak ada kita disebutkan dalam Al-Quran para hadirin. Tapi kemudian bisa kita kiaskan. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada firman tentang khomer. Ya, khomer itu haram hukumnya. Apa sifat khomer? Oh, sifatnya dia bisa memabukkan, dia bisa untuk membuat orang ketagihan. Maka kemudian narkotika dan segala macamnya dikiaskan kepada khomer. Tapi ketika dalam kias tidak ada, itu dia. Butuh ijtihadul ulama. Nah, untuk ijtihadul ulama ini para hadirin ada kehakiman, ada kebijakan para hadirin. Maka kemudian ketika kita melihat ada orang kenduri, kita tanya, ini acara apa ini? Gak perlu untuk nyari dalil. Memberikan perjamuan kepada mereka itu bagian dari sedekah kita. Itu bijak para hadirin. Maka aneh gitu loh ketika ada orang yang ketika ada seorang melakukan sesuatu, dia kemudian dinyatakan bahwa ini enggak memiliki dalil, Ada ijtihad ulama kita. Tapi itu tadi, ulama itu harus memiliki capability yang betul-betul diakui. Dari keseluruhan itu para hadirin sekalian berbahagia, yang ingin kita sampaikan kepada hadirin adalah bahwasannya dalam semua aspek kehidupan kita para hadirin, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan memang untuk menjadi cerdas. Tapi pada saat yang sama Allah perintahkan kita untuk menjadi hakim. Karena dalam banyak aspek para hadirin, kehidupan kita itu akan menjadi kacau balau ketika kita hanya berpikir dengan otak kita. Tapi ketika kita berpikir dengan hati kita, kita akan melihat bahwasan, oh ini nggak baik nih, ini nggak baik. Yang paling populer pernah dilakukan oleh Rasulullah itu apa para hadirin? Ini sering kita sampaikan kepada hadirin dan mungkin sering disampaikan oleh para ulama-ulama lainnya. Ketika Rasulullah memberi makan seorang Yahudi, dia ngasih makan, nyuapin, dicaci Rasulullah. Kalau kita tempeleng, udah suapin, kamu masih maki aku itu. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah berpikir tentang apa para hadirin? Orang-orang yang dia itu gak mengerti tentang kita, kemudian ngomongin kita, apa urusannya dengan kita? Gak ada urusan, lepas saja sudah.
Saya pernah bertanya kepada anak saya suatu saat tentang apa para hadirin? Perahu. Tentang sebuah perahu. Saya tanya kepada anak saya, nak, perahu itu ngapung karena apa? Air. Ketika kemudian perahu itu tenggelam, itu karena apa? Ya air juga ya. Kenapa bisa tenggelam? Betul kata orang bijak ketika menyatakan la tu'lim nafsaka. Jangan engkau menyakiti hatimu, jangan engkau menyakiti dirimu sendiri dengan memikirkan sesuatu yang gak penting buat engkau. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu para hadirin sekalian yang berbahaya gak penting buat kita, beratlah. Jadi Ramadan kita juga seperti itu para hadirin. Jadi 11 bulan kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita, Allah ingin cleankan itu para hadirin. Jadi puasa Ramadan itu para hadirin dalam hidup kita sama dengan kita punya ini loh para hadirin. HP mana yang ketika dia baru keluar tampakkan kepada kita yang tidak cepat responnya. Semuanya cepat para hadirin. Karena kenapa? Masih kosong. Kapan dia menjadi lemot? Dia menjadi lemot para hadirin sekalian yang berbahagia ketika kita memasukkan segala sesuatu yang gak penting buat kita. Apa pentingnya HP untuk kita? Alat komunikasi. Mendekatkan yang jauh dari kita untuk memberikan informasi kepada mereka. Tapi ketika HP kita digunakan dengan yang tidak semestinya para hadirin, dia menjadi lemot. Nah ketika ini menjadi lemot para hadirin sekalian yang berbahagia, harus kita yang lakukan, harus kita reset. Jadi Ramadan kita ini para hadirin, upaya Allah untuk ngereset kita semua, untuk kembali kepada asal dari penciptaan kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya, dan kita didesain untuk hidup di sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian apa yang dijadikan sebagai instrumennya? Puasa. Nah, puasa itu para hadirin, kenapa dijadikan instrumen yang paling utama di sini? Ini cuma salah satunya para hadirin. Tapi kita perhatikan para hadirin, ternyata instrumen ini yang paling mujarab. Karena kenapa? Lapar itu dua aspek yang akan terjadi kepada kita. Sama dengan kekalahan kaum muslimin pada perang Badar. Allah menyatakan kepada Rasulullah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, pada saat itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Nah, lapar pun juga demikian para hadirin. Orang ketika lapar, berapa rupiah pun akan dia pertahankan demi untuk mendapatkan rupiah tadi. Ini yang ingin dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita kemudian menjadi bersih. Nah, persoalannya apakah kemudian bulan tarbiyah pada bulan Ramadan di mana Allah ngereset kita ini akan kemudian efektif 11 bulan ke depan atau tidak? Itu kembali kepada kita. Kan banyak orang-orang yang kemudian cuma dapatkan lapar dan haus. Ma min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Jelas Rasulullah nyatakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendeteksi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ada pada bulan ini, tapi Allah juga ada pada bulan-bulan yang lainnya. Itu yang kita sampaikan kemarin di awal Ramadan. Bahwasannya gimana cara kita mendeteksi Allah Subhanahu wa taala? Mendeteksi Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan menjadikan Allah sebagai bergaining dari setiap apa yang kita lakukan. Kita sebut namanya dalam apapun yang kita kerjakan, dan kemudian kita puji Dia ketika kita mendapatkan keberhasilan, bahkan mungkin ketika tidak berhasil. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghamba kepada Allah tidak hanya ketika Allah memberikan pengkabulan kepada dia, bahkan ketika Allah memberikan sebuah kemudaratan, tidak akan pernah melunturkan nilai penghambaannya kepada dia.
Ketika ditanya, kenapa lo masih menghamba kepada Allah? Wong dia nggak ngabulkan permintaan lo. Kita menyatakan apa? Karena kami adalah hamba. Dan contoh besar dari ini adalah kawan-kawan di Gaza kita, para hadirin. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita tidak hanya kita dapatkan haus dan lapar, mudah-mudahan para hadirin kita semua akan terkalibrasi, ya, terkalibrasi dengan Ramadan ini untuk mengkalibrasi tujuan kita, bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan hidup di sisinya. Hidup individualistis enggak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan. Anda akan mendapatkan kemudahan ketika Anda memberikan kemudahan kepada orang lain. Tamsil yang terakhir, para hadirin. Jadi ketika ada sebuah ruangan penuh dengan balon, dikasih nama setiap para hadirin. Kemudian Anda diperintahkan untuk masuk cari balonnya masing-masing. Anda bisa bayangkan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam, para hadirin, mereka akan rebutan, bahkan mungkin akan saling sikut antara satu dengan yang lain hanya untuk mencari balonnya. Bagaimana itu menjadikan mudah? Anda tinggal ambil balon siapapun itu dan umumkan, ini balonnya si ini balonnya si ini. Itu akan menjadi kemudahan untuk kita. Artinya apa, para hadirin sekalian berbahagia? Memberikan kehidupan kepada orang lain, hakikatnya memberikan kehidupan kepada kita sendiri. Dan itu yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baik, barakallahu lakum wa afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekolah Ustaz, kepada para jemaah ini bertanya, silakan. Oh ya, silakan ke ibu-ibu dulu. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang klasik yang saya tanyakan. Mungkin kita lihat fenomena dalam Ramadan ini, ada banyak sekali, bukan beberapa lagi, banyak sekali orang yang minta-minta. Bahkan kita tahu mereka kecil, dari bayi, saya kebetulan tahu sendiri, sampai sekarang mereka masih meminta-minta di jalan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita menjadi pintar dan bijak, karena kemarin saya baca bahwa kita memberi mereka sedekah katanya haram. Nah, bagaimana kita mensikapi hal seperti itu agar kita termasuk juga kita orang pintar, kita juga orang bijak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya berdengung, boleh Siap. Kurang. Jauh atau dekat? Sudah jelas? Masih? Jelas. Ya, begini Ustadz, mensikapi tadi yang Ustadz jelaskan mengenai orang pintar dan orang bijak. Kita hubungkan dengan fenomena yang Ramadan ini, banyaknya pengemis-pengemis. Kita tahu bahwa mereka murni bukan sebetulnya pengemis, tapi mereka mungkin menjadi mata pencaharian mereka. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Karena saya dengar katanya memberi mereka adalah haram. Nah, agar kita termasuk menjadi orang alim dan juga orang bijak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, jelas ya. Ramadan, Pak. Jadi ketika Ramadan memang banyak eksodus. Mungkin Ibu ngelihat, nggak usah jauh-jauh lah. Di depan kita ini aja nih, sepanjang ini. Kan mereka sudah berdiri. Bahkan mungkin kita hafal siapa di antara mereka yang dari sejak pagi sudah ada situ sampai malam. Gitu Bapak. Gimana kita menyikapi mereka? Agar kita menjadi hakim, Bapak. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya ini ngapain? Dia kan sebenarnya bisa misalnya untuk nyapu, untuk bersih-bersih rumah. Kenapa mesti berdiri di sini? Kita orang alim.
Tapi ketika kemudian kita itu begitu sampai di situ kemudian berpikir tentang ini orang kok di sini terus gitu loh. Kemudian kita menduga dengan berbagai macam hal, tapi kita nggak ngasih. Itu justru masalah sebenarnya. Karena kita memberikan kepada seseorang sejumlah uang kepada mereka, tapi dengan kita memberikan pernyataan bahwasannya ini saya memberi karena kasihan. Jadi perasaan kasihan kita itu sudah kita dianggap sebagai pesaing Tuhan, bukan hamba Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita menyatakan bahwasannya, oh kasihan tuh kasih, misalnya toh. Rasa kasihan itu Bapak Ibu, itu adalah kita menjadi pesaing Tuhan, seakan-akan kita yang memiliki harta itu. Ya, padahal harta itu kan sebenarnya bukan milik kita. Di Al-Hadid itu dinyatakan, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiku, dan kalian infakkanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari sebagian apa-apa yang kami jadikan kalian berkuasa atasnya. Berkuasa atasnya berarti harta itu bukan punya kita. Makanya Bapak Ibu kita perhatikan ayat yang tadi saya kutip. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian ada hak untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang butuh, tapi dia nggak mau minta. Yang bahaya kan yang terakhir sebenarnya. Yang kita khawatir ada di sekitar kita. Saya pernah memberikan sebuah analogi bahwasannya ada tiga orang. Satu, seorang pengusaha menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya ada seorang pedagang kecil menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya ada seorang yang enggak punya kerja. Jadi mereka tiga-tiganya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga-tiganya sama-sama memiliki munajat permintaan. Si pengusaha menyatakan misalnya, ya Allah, hamba memiliki sebuah perusahaan baru, bidang baru, tolong lancarkan ya Allah, banyak orang bergantung kepada ini. Jadi ketika munajatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengkonfirmasi kepada para malaikat tentang siapa dia. Sebenarnya Allah alim, maha mengetahui tentang hal itu. Siapa dia? Hamba-Mu ya Allah. Dia seorang pengusaha, dia punya perusahaan. Kemudian Allah menyatakan ibadahnya gimana? Oh bagus, ibadahnya bagus. Bahkan dia wajibkan karyawannya untuk sholat. Bahkan dia itu pasti akan sediakan waktu untuk karyawannya untuk baca Al-Quran. Pokoknya ibadah yang bagus. Berikan rezeki kepadanya. Ini analogi Bu ya. Ibu nggak perlu untuk cari hadisnya di sini, nggak ada. Kemudian malaikat itu mengambil bejana rezeki Bapak Ibu, dituangkan. Orang yang punya pekerjaan sama dengan orang yang memancangkan selang sampai ke langit. Seorang pengusaha selangnya besar Pak. Jadi ketika dia dituangkan, besar yang keluar. Orang yang kedua kemudian, siapa dia? Dia seorang pedagang kecil ya Allah. Dia mohon kepada Engkau agar dagangannya pada hari ini habis, karena dia harus membayar sejumlah uang untuk kepentingan anaknya. Ibadahnya gimana? Oh bagus. Dia tidak pernah lepas menghamba kepada Engkau, bahkan berzikir dimanapun dia berada. Tuangkan rezeki kepadanya. Pedagang kecil para hadirin, selangnya terpancang ke langit juga kecil. Allah perintahkan kepada malaikat rahmat untuk mengambil bejana rezeki yang besarnya sama dengan si pengusaha tadi. Jadi ketika kemudian dituangkan, yang keluar kecil atau besar? Kecil, karena memang sudah terpanjang kecil para hadirin. Tinggal yang ketiga nih sekarang. Ya, seorang ahli ibadah, dia nggak punya kerjaan. Dia munajat kepada Allah, konfirmasi Allah Subhanahu wa taala, siapa dia? Dinyatakan hamba-Mu ya Allah. Apa yang diminta?
Dia minta juga rezeki kepada engkau karena dia harus membayar sejumlah bayaran untuk anaknya. Gimana ibadahnya? Bagus. Berikan rezeki kepadanya. Hadirin, malaikat mengambil bejana rezeki yang besarnya sama dengan si pengusaha tadi, para hadirin. Tapi ketika dia nggak mendapati selang yang terpanjang, dia tanya kepada Allah, harus kami tuangkan lewat mana ya Allah? Loh, dia nggak punya selang, nggak ada ya Allah. Titipkan pada orang kaya yang ada di sekitarnya. Ada nggak orang yang di sekitarnya? Itu yang kata Rasulullah. Kekayaan yang kita miliki itu nggak pure karena kita kerja, karena boleh jadi munajat dari orang-orang sekitar kita yang nggak punya kerjaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ya Allah, utuslah orang-orang kaya di sekitar kami yang bisa untuk memberikan bantuan kepada kami. Titipkan kepadanya. Ya, tapi nanti kemudian akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diberikan, maka akan diberikan tambahan. Jika tidak, di stop. Nah, yang namanya juga titipan para hadirinnya pasti nggak sebanyak ketika dia kerja, pasti lebih sedikit. Nah, ini para hadirin. Jadi ketika ada orang-orang itu datang kepada kita, mungkin tadi malam dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nggak mau ngasih, hilangkan dalam hati kita rasa kasihan, hilangkan wasangka apapun dari kita. Kalau misalnya ibu nggak mau ngasih, lepas. Kalau ibu mengasih, kasihlah. Yang kita berikan kepada mereka bukan harta kita, tapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, masalahnya di antara sekian banyak mobil kita nggak ngerti tuh. Aduh, ini dititip di mana? Makanya mereka cuma begini aja tuh, nggak ngerti. Jangan-jangan yang putih kali, yang putih lewat juga. Jangan-jangan kuning berikutnya lewat juga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian berbagai ibu. Jadi melihat fenomena yang semacam itu, bersikaplah hakim. Ya, artinya ketika dia datang kepada kita, dia sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat firman Allah dalam sebuah hadits qudsi, lima la tud'imuni wa an aju. Kenapa engkau enggak memberi makan kepadaku? Aku sedang lapar. Jadi ketika mereka sedang lapar datang kepada kita, minta bantuan kepada kita, dia sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah enggak perintahkan kepada kita untuk kemudian langsung memberi. Ya, pokoknya kamu harus memberi, enggak. Bahkan ketika kita enggak mampu untuk ngasih, dikasih solusi oleh Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin tatba'uha adza. Ya, kalau kamu enggak mau ngasih, ya, berkatalah dengan perkataan yang baik, doakan dengan kebaikan kepada dia. Ya, jadi ketika kemudian kita bentak dia, ingat ya, ketika kita bentak dia, dia sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Dia datang bersama Allah kok. Itu Bu kira-kira. Jadi Ibu sekarang besarkan hati, yang bersikaplah hakim. Ketika memberikan kepada mereka, Ibu tidak memberi kepada mereka, tapi Ibu sedang melapangkan jalan Ibu bersama keluarga. Insya Allah gitu ya. Jadi nggak usah sakit hati. Ya Pak Khomis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya ini. Puasa ini tadi di awal disampaikan bahwa untuk kita mendapatkan takwa. Takwa ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat tinggi. Kalau kita hanya barangkali dengan syariat puasa saja, ini akan sulit untuk mencapai tingkat takwa tersebut. Nah, bagaimana hakikat daripada puasa agar supaya puasa ini mampu untuk membersihkan hati kita dari ketergantungan kepada selain Allah. Karena mungkin disitulah kunci untuk mendapatkan takwa, ketika kita sudah sampai kepada makom di mana hati kita ini bersih dari selain Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita agar sampai kepada itu? Yang kita sampaikan adalah takhlisun niyah, Pak. Takhlisun niyah itu adalah mengikhlaskan, memurnikan niat. Nah, Rasulullah pernah ditanya, apa yang dimaksud dengan memurnikan niat tadi? Rasulullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memurnikan niat tadi adalah melakukan sesuatu hanya dan untuk Dia. Hanya dan untuk Dia. Nah, kemudian sabda Rasulullah tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, menunjukkan bahwasannya apa yang akan kita capai tergantung apa yang kita pancangkan, Pak. Artinya kemudian perbuatan kita itu akan ditentukan dengan niat yang kita pancangkan. Nah, niat ini disebut dengan alamat, Pak. Disebut dengan alamat. Sama dengan misalnya Bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan berkah Fatihah kita untuk ini si fulan gitu, Pak. Para ulama, niat itu kemudian disepakati menjadi alamat. Oh, alamatnya ke sini, alamatnya ke sini, alamatnya ke sini gitu, Pak. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah untuk seseorang, itu langsung diantarkan, ibaratnya gitu, Pak, langsung diantarkan oleh malaikat kepada yang dituju. Nah, gimana kalau misalnya mereka itu tidak menyebutkan apa yang menjadi alamatnya? Tetap akan sampai kepada dia, tapi tidak diantarkan, tapi dia yang datang untuk mengambilnya gitu. Dalam tafsir Al-Misbah itu seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin agar puasa kita itu termurnikan, perbaiki niat pertama kali bahwa kita ini berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamin bahwasanya kita akan terpelihara. Makanya kan tatakun tadi di situ, Pak. Kita akan bijak, kita akan pelihara. Tapi memang nggak sederhana, Pak. Karena ketika Bapak kemudian berniat seperti itu, ternyata yang terjadi mungkin di luar dari yang menjadi ekspektasi kita. Nah, tergantung kepada kita kemudian. Ketika kita kok gini ya, padahal aku udah niatnya bagus. Nah, di situ, Pak. Ya, justru ketika kita berniat bagus itu ujiannya tuh ada. Oh, ini diuji seperti itu. Ya, karena memang itu yang disebut oleh iblis, Pak. Jadi ketika dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan sampai hari berbangkit, ya. Dia menyatakan apa? La'aqudanna 'alaihim siratal mustaqim. Aku akan posisikan orang-orangku di atas jalanmu yang lurus. Ya, betul, Pak. Jadi iblis, setan itu ada jalan yang lurus. Kalau nggak lurus itu aman, Pak. Nah, di situ. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan di situ, luruskan niat kembali. Mendapatkan cobaan lagi, luruskan niat kembali, gitu, Pak. Percayalah bahwa, Pak, dalam kondisi damai seperti kita, Pak, cobaan kita tuh nggak seberapa sebenarnya. Kita hanya perlu untuk menaklukkan diri kita. Ya, begitu kita kemudian menaklukkan diri kita, itu yang disebut dengan berdamai dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah, Pak, aman. Lakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dari sholatnya, dari zikirnya, gitu, Pak. Tapi yang pasti, Bapak Ibu, yang pasti bahwa puasa kita ini, itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, jika berhasil. Tapi, seperti kata Pak Khomis tadi, sulit untuk sampai kepada poin itu. Kalaupun nggak sampai pada poin itu, paling nggak kita ada di bawahnya, Pak. Ya, gimana kalau nggak sampai di bawahnya? Ya paling nggak kita kan sudah berusaha nih. Artinya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala posisi kita. Karena setiap orang itu, Pak, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Itu firman-Nya. Wa laisal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Diupayakan aja, Pak Khomis. Terutama ini ya, hati. Kalau amalia kayak gini dilihat oleh manusia, domain Allah tuh sini. Ketika ini begini, Allah akan giring kemudian. Kalaupun kemudian ternyata kita juga nggak sampai ke arah itu, jangan pernah kecewa kepada Allah.
Karena Nabi Zakaria sampai pada pengkabulan atas permintaannya tak butuh waktu 185 tahun, Pak. Nabi Zakaria. Kita 1 bulan. Tapi mungkin ya, ini akan sangat berharga untuk kita sekalipun cuma dalam 1 bulan. Gitu kira-kira Pak Komes ya. Insya Allah. Mangga. Masih bisa Ustaz? Ya Pak. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam surat Asy-Syams itu kan adanya. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Jadi ada pertama Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Nah itu kan pertama kali kan berarti kan Allah mengilhamkan sukma kefasikan dulu baru ketakwaan dulu gitu ya. Lalu ayat berikutnya adalah beruntung bagi yang mensucikannya, rugi bagi yang mengotorinya dalam bentuk hati kan gitu ya Ustaz ya. Nah ini saya cuma bertanya adalah bagaimana cara kita mensucikan. Karena kalau fenomena yang sekarang, ini kebanyakan umat muslim, karena takut mengotori hati, lebih baik diam. Sehingga yang terjadi kecurangan-kecurangan depan mata, yang sekarang lagi ramai ini, mengenai masalah pemilu dan segala macam, diam semua, akhirnya begitu. Nah inilah yang terjadi di negara-negara kita sekarang ini, takut seakan-akan mengotorinya, diam begitu loh. Ya udahlah, gak usah ikut gitu. Sehingga yang maju ke depan dia lagi gitu kan, disebutlah provokator dan segala macam kan gitu. Padahal kan kita ingin menyampaikan, kita ingin kejelasan seperti itu contohnya. Nah juga terjadi kepada kami juga bahwa bagaimana sikap kita seharusnya untuk hal mensucikan itu, dan pada saat bersikap itu bagaimana yang sebaiknya gitu loh. Karena kan balik lagi Rasulullah juga bersabda 3 kali bahkan di dalam suatu hadis, meskipun hadis itu kalau nggak salah hasan ghairi lah, bahwa mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Itu kalau nggak salah berkata kepada seorang sahabat, Suhaibah atau siapa gitu, saya lupa. Itu jadi 3 kali. Nah itu bagaimana cara kita untuk mensikapi hal-hal seperti itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Itu berat Pak. Itu berat gitu loh Pak. Jadi melihat kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Nah ini Pak, dalam konsep alim dan hakim. Alim dan hakim. Alim itu pintar, cerdas, hakim itu bijaksana. Di masa depan yang akan berhasil itu adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu mungkin suatu saat dia melakukan suatu perbuatan yang dalam persepsi orang banyak dianggap sebagai sebuah kebodohan. Kan kadang-kadang gitu Pak. Emang beda tipis sih sabar dengan bodoh gitu. Kan kadang-kadang kita tuh diguncangkan dengan ucapannya semacam itu, hingga kemudian muncul rasa amarah gitu Pak. Nah, kita nggak boleh diam Pak untuk kondisi semacam itu. Jadi setidaknya bentuk tazkiyah kita itu ketika kita nggak bisa dengan perbuatan, dengan ucapan, setidaknya di sini. Ya Pak. Jadi ketika kita ngomong tentang suatu kebenaran secara frontal dan ternyata kemudian akan membuat kita terbelenggu gitu loh Pak, dengan omongan frontal tadi, membuat kita kemudian disuruh untuk diam gitu Pak. Itu dia. Kadang diam itu bagus gitu loh Pak. Tapi diam bukan berarti tidak melawan, tetap memberikan perlawanan tentang itu gitu loh. Tapi doakan dengan kebaikan. Nah Rasulullah SAW Bapak pernah ditanya tentang itu. Tapi kan dia dolim ya Rasulullah. Dia dolim. Boleh enggak kalau aku hancurkan? Enggak. Itu Rasulullah. Itulah. Tapi doakan dia dengan kebaikan. Karena gini Pak, kadang kedolimin yang dilakukan itu bukan karena dia murni ingin melakukan kedoliman Pak. Ya, banyak hal yang kemudian dia perhitungkan, atau mungkin dia itu terprovokasi orang-orang sekitarnya hingga kedoliman dia lakukan gitu loh Pak. Maka Bapak percayalah bahwasannya kebenaran itu tetap akan selalu menang sekalipun keburukan selangkah lebih maju daripada dia. Tapi kan kita masih punya Allah. Yang punya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Yang bagus itu adalah apabila tazkiyah yang ada pada kita juga ada pada seluruh kaum
kaum muslimin, ada pada seluruh rakyat gitu loh Pak. Tapi ketika itu tazkiyah hanya ada pada kita, maka kita yang akan didiamkan gitu. Nah disitulah kemudian di masa depan yang akan menang itu adalah orang-orang yang bijak, bukan orang-orang yang pintar. Karena orang bijak itu Pak, ketika ada ombak, dia tidak harus melawannya, tapi dia mencari celah untuk sampai ke situ itu loh Pak. Tapi panjang Pak. Rasulullah 23 tahun. Kita tidak menyatakan itu perbuatan. Kadang-kadang juga sampai mungkin kita mati kita nggak ngerasain itu. Tapi setidaknya ada di hadapan Allah jejaknya, jejak digitalnya bahwa kita berada di jalan kebenaran itu. Sulit itu. Tapi percayalah, innallaha ma'ana. Allah insya Allah bersama kita dan kebenaran pasti akan muncul Pak. Nah jadi untuk konsep itu kemudian kita kembali kepada konsep terakhir. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak suka pada sesuatu padahal sesuatu itu baik. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu tapi itu enggak baik. Ya, kamu suka sesuatu ya sekalipun kamu tidak menyukainya gitu. Kebalik ya. Wa'asa an boleh jadi kamu menyukai sesuatu wa huwa kurhul lakum dan kalian tidak suka. Tapi percayalah Pak, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini masih banyak orang baik. Insya Allah itu akan jelas ini. Ya bahwasannya setiap negeri itu ya kami akan utus akabira mujrimiha, para penjahat kelas kakapnya. Ya biasa ketika ada orang yang baik ada penyeimbangnya. Karena kita nggak akan pernah tahu tentang kebaikan ketika tidak ada keburukan. Itu yang harus kita pahami. Kira-kira itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mudah-mudahan puasa kita bisa kita laksanakan dan sempurnakan sampai akhir insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tutup kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi